Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di edisi new normal pandemi COVID-19, kita semua, khususnya di negara kita yang tercinta, Indonesia ini mengalami musibah yang sangat luar biasa, kedatangan penyakit COVID-19. Namun kita sebagai orang tua tidak boleh memutus pembelajaran kepada anak-anak kita, baik itu pembelajaran formal maupun agama. Pada kesempatan kali ini, para hadirin wal hadirat, saya dan Anda semua, mari kita belajar bareng tentang bagaimana syariat Islam, tentang bagaimana menerapkan hukum syariat Islam melalui kitab yang dikarang oleh Imam Abu Syuja Al-Asfihani, yang mana kitab ini adalah kitab dasar bagaimana kita bisa menerapkan hukum dan syariat Islam melalui ilmu fikih. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pasal yang selanjutnya kita lanjutkan lagi pembelajaran kita yang kemarin, yaitu pasal yang menjelaskan tentang siwak tentunya yang kemarin. Nah, sekarang ini kita memasuki bab yang menerangkan tentang berwudu. Faslun. Ini adalah fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun beberapa farduhnya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu. Tentunya kalau kita mengerjakan sesuatu, itu pasti yang pertama adalah niat. Tanpa niat wudu kita tidak sah. Niat wudu itu bagaimana? Kalau Arabnya itu seperti ini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, nanti niat itu di dalam hati, karena kalau kita mengucapkan Arabnya itu membimbing hati kita bagaimana kita bisa bersuara juga. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas yang kecil, fardhu, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nomor pertama itu adalah niat. Tanpa niat wudu kita tidak akan sah. Yang nomor 2, ghuslil wajhi. Jadi yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika kita membasuh wajah. Kebetulan yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Jadi kita sudah nih, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, ketika kita membasuh wajah yang pertama ini, maka harus diikuti dengan niat. Dengan niat. Niatnya yang tadi itu ya, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu, karena Allah Subhanahu wa taala. Cara membasuh wajah yang benar itu bagaimana? Di dalam syarahnya itu mengatakan ghaslu jami'il wajhi. Nah, wahdahu wa tulan ma baina manabiti sya'ri ghaliban wa akhiril lihyaini wa huma al-azimanil ladani yambutu alaihi mal asnanis sufla. Nah, caranya dari tumbuhnya rambut. Kadang anak-anak kita, kalau kok anak-anak, orang dewasa pun, papa, mama, bunda, ayah dan lain sebagainya, kalau berwudu ngasar. Cuma prek sudah selesai. Tapi yang kita membasuh muka yang benar itu dari, nah caranya begini. Nah, ini dari sini, ini kan air ya, diibaratkan air. Saya noleh ke kiri ya, biar ketahuan. Nah, ini dari ke sini ke atas dulu, jempolnya terus ke bawah sampai ke janggut. Nah, sampai sini. Karena ini adalah wajah. Ini wajah. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, yang nomor 2, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke
Kadang kita kalau berwudu banyak saya temukan di mal-mal, di mana, di musola-musola itu cara berwudunya hanya membasuh tangan saja, bukan tidak sampai ilal mirfaqaini. Padahal fardunya wudu itu ilal mirfaqaini. Jadi kita membasuh tangan itu dari ujung jari sampai ke mirfaq. Mirfaq ini adalah sikut. Kita lebihkan itu lebih afdol. Jangan kita paskan, pelit amat sih kan gitu. Ya. Jadi kalau kita yang nomor 2 apa? Yang nomor 3, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke kedua sikut kita. Nah, yang nomor 4 yang nomor 4 adalah wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Jadi bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping, yang penting sebagian. Ini bukan membasuh, mengusap. Wa mashu ba'du. Jadi mengusap saja. Kalau membasuh itu harus benar-benar airnya mengalir. Tapi kalau mengusap hanya ditempel-tempel ini selesai. Jadi kita bisa di depan sini bisa. Kalau misalkan lagi semoting gitu ya, lagi semoting ataupun lagi perawatan rambut dan lain sebagainya, karena di zaman modern ini banyak orang yang ya mempercantik diri atau memperganteng diri lah, mempertampan. Jadi kita belakang juga nggak apa-apa. Yang penting kena rambut, jangan kena leher. Itu nggak sah nanti. Oke, yang nomor 5, wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kaki. Ada batasannya juga, membasuh kaki itu ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi atasnya sampai kedua mata kaki. Ya, kalau misalkan kadang orang ataupun anak-anak saya temukan itu hanya ujungnya saja membasuh kakinya. Oke, yang terakhir adalah tartib. Nah, tartib itu harus berurutan, Bapak Ibu. Saya ulangin lagi Bapak Ibu, para hadirin. Yang pertama adalah niat, karena niat itu wajib. Yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Caranya membasuh wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke ini, janggut kita. Yang nomor 3 itu adalah membasuh tangan, kedua tangan kita sampai ilal mirfaq. Ingat ya, ilal mirfaq. Batasannya ilal mirfaq ini sampai ke siku. Yang nomor 4 itu mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Bebas mana aja. Yang nomor 5 yaitu waslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki. Yang nomor 6 wat tartib ala ma dzakarna, yaitu harus berurutan. Jadi nggak boleh kita membasuh tangan dulu baru niat. Kita tidak boleh membasuh kaki dulu baru ini, tidak boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Adapun sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10 perkara atau 10 macam. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi kita sebelumnya kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan bismillah aja ya, bismillah sudah gitu bukan. Tapi bismillah yang komplit. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima ilal ina. Membasuh jari-jari kita mulai dari depan, belakang, ini kita basuh semuanya ya. Kita basuh semuanya, ini disunnahkan sebelum kita membaca niat. Nah, yang selanjutnya wal madmadatu, itu berkumur. Kenapa? Karena takut ada sisa makanan dalam mulut kita. Karena ketika nanti kita menjalankan sholat ada sisa makanan dan sisa makanan itu keluar, maka sholat kita tidak sah. Ya. Oke, yang selanjutnya wal istinsyak. Wal istinsyak itu menghirup air dari hidung. Menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap semua kepala. Zahirima wa batinnya bima'in jadidin. Nah, wa mashul udunaini, yaitu mengusap kedua telinga dari luarnya dan dalamnya. Kenapa sebagian orang Indonesia itu setelah membasuh di fardunya wudu, setelah mengusap sirah ini, mengusap kepala ini langsung ke telinga? Nah, itu ada sunnahnya ternyata. Kalau misalkan lupa, Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya lupa mengusap telinga? Nggak apa-apa, karena
mengusap telinga itu disunahkan. Apa hukum sunnah itu? Sunnah itu kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan mohon maaf kita tidak dapat apa-apa. Wa takhlilul lihyati al-qassati, yaitu menggosok-gosok. Jadi ini ya, janggut yang tebal kan banyak ya, orang-orang janggutnya sampai ke bawah, sampai ke kaki misalkan, nah itu harus digosok gini. Nah begitu. Takutnya apa? Khawatirnya karena kan farduhnya wudu yang pertama ghuslul wajhi, takutnya tidak menyentuh air. Oke, wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini wa taqdimul yumna wa ta'alal yusra, mendahulukan mendahulukan yang kanan dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang terakhir itu adalah dilakukan secara disunahkan dilakukan selama 3 kali. 1, 2, 3. Ya, paham Bapak Ibu ya? Itu adalah farduhnya wudu. Oke, terima kasih. Semoga wudu kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak lagi semena-mena kita karena keburu-buru kita wudunya tidak sempurna. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.